Obat hati itu ada 5 perkara. Yang pertama, baca Quran, resapilah. Yang kedua, bangun malam, tahajudlah. Yang ketiga, orang soleh dekatilah. Yang keempat, zikir malam perbanyaklah. Yang kelima, perut lapar biasakanlah. Salah satunya, siapa bisa melakukannya, insya Allah hidup tentram, tenang, bahagia. Al-Fatihah. Siap, gerak. Lencang kanan, gerak. Gerak, gerak. Kepada bendera Sang Merah Putih, hormat, gerak. Tegap, gerak. Ikutlah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah ayahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kepada bendera Sang Merah Putih, hormat, gerak.
Tegap, gerak. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Persatuan Indonesia. Adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan. Perwakilan. Lima. Keadilan sosial. Bagi seluruh rakyat. Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zairin, Zairat, Ibu Bapak, wisata religi dari Kota Pati, Bumi Minatani tercinta yang berbahagia. Alhamdulillah pada pukul 9:30 walaupun mendahului, kita masih disempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ikut ambil bagian di dalam penghormatan terhadap proklamasi kemerdekaan yang mana pada pukul 10 siang telah terjadi sejarah yang luar biasa yang merubah bangsa Indonesia dari keterpurukan akibat penjajahan yang berlangsung berabad-abad lamanya, sehingga pada hari Jumat Pon tanggal 17 Agustus tahun 1945 bangsa Indonesia memproklamirkan diri sebagai bangsa yang merdeka. Oleh karena itu, kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia tidaklah gratis, tapi melalui perjuangan, melalui peperangan yang luar biasa, mandi keringat, mandi darah oleh para pejuang-pejuang Republik ini. Bagaimana kalau kita bayangkan pada saat itu beliau seperti Panglima Besar Jenderal Sudirman, beliau Pangeran Diponegoro, dan seterusnya telah berjuang untuk membebaskan bangsa dan tanah air ini dari cengkraman penjajah Belanda. Oleh karena itu, kita tidak bisa ikut ambil bagian di dalam perjuangan tersebut. Kita hanya mampu melestarikan, meneruskan cita-cita para pahlawan kita dengan cara mendoakan beliau supaya beliau selama berada di alam barzakh mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, balasan yang mulia, kedudukan yang mulia sebagaimana yang beliau cita-citakan ketika masih hidup. Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa kita pilih di tempat ini? Kenapa tidak di tempat yang lain? Ini ada momen sejarah yang berkaitan dengan beliau ini, karena bagaimanapun beliau ini adalah bagian sejarah masa lalu yang kala itu beliau sebagai peletak dasar daripada hubbul waton minal iman, yang kaidah itu telah diteruskan oleh beliau tokoh-tokoh pendiri NU seperti Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Hasyim Asy'ari dan seterusnya. Nah, beliau ini adalah salah satu daripada ulama atau wali yang telah menggerakkan jiwa nasionalisme terhadap generasi selanjutnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, air mata ini sempat menetes ketika kita, walaupun itu hanya sebatas film ya, film G30 SPKI, film perjuangan Jenderal Sudirman ketika perang gerilya. Bahkan tidak hanya sempat menetes, menangis terseduh-seduh. Ketika itu bagaimana rasanya hidup dijajah, kerja paksa, disuruh kerja tidak mendapat upah. Sementara kita sekarang ini tinggal
tanah tinggal nyangkul, ditanami tinggal memetik buahnya. Kita kerja apa saja bebas. Nah, oleh karena itu dengan cara seperti ini insya Allah akan menumbuhkan rasa nasionalisme terhadap kita masing-masing. Bagaimana kita ini ikut handar beni terhadap bumi pertiwi kita ini. Caranya bagaimana? Yaitu dengan mencintai tanah air, hubbul waton minal iman, dengan melestarikan cita-cita para leluhur, juga ikut ambil bagian di dalam kemerdekaan itu. Ibu bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, selanjutnya nanti kita akan sowan tabarukan kepada beliau Simbah Sunan Sendang Dhuwur ini dengan harapan agar cita-cita kita hidup di dunia ini bisa hasanah, selanjutnya nanti wafil akhirati hasanah, juga wakinya hanya benar, dan seterusnya nanti anak cucu kita kelak menjadi generasi yang handal, generasi yang islami, mampu meneruskan cita-cita kita semua, yaitu birrul walidain waladun sholihun yad'ulah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Demikian pesan singkat yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mari kita hormat kepada bendera itu, walaupun itu dua warna, hanya secarik kain yang kelihatannya sepele, tapi itu adalah darah dan air mata daripada pejuang-pejuang kita. Merah artinya berani, putih simbol kesucian. Jadi berani harus berlandaskan kesucian. Kalau sudah suci benar harus berani. Oleh karena itu simbol merah putih ini melambangkan kesucian bangsa Indonesia dan keberanian bangsa Indonesia di dalam menegakkan kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar. Kepada bendera sang merah putih, hormat, jak. Tegap, jak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, dulur-dulur dimanapun berada, bertemu lagi dengan channel TV Transmisi 7, yang pada pertemuan kali ini kami sedang mengadakan kunjungan wisata religi ziarah ke makam atau makbarah Simbah Sunan Sendang Dhuwur atau Simbah Syekh Nur Rahmat yang berlokasi di Desa Sendang Dhuwur, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Lokasi Desa Sendang Dhuwur ini dari Jalan Pantura itu masuknya ke arah selatan, kira-kira itu kurang lebih 5 km kurang lebih. Nah, ini lokasinya berada di atas perbukitan karena memang tempatnya identik dhuwur. Ya, tentu lokasinya ini juga di ketinggian di perbukitan. Nah, yuk kita masuk ke dalam. Nanti kita akan cerita di dalam. Nah, ini makam ini memang banyak sekali batu nisan kuno di sini, banyak sekali. Dan memang beliau ini ada dua versi yang mengatakan. Yang pertama, Simbah Syekh Nur Rahmat atau Simbah Sunan Sendang Dhuwur ini, ada yang mengatakan itu berasal dari Irak, Baghdad sana, yang datang ke Pulau Jawa kisaran awal abad ke-16. Namun ada juga yang mengatakan bahwa beliau ini ada kaitan dengan Simbah Sunan Derajat.
yang konon keterkaitan itu adalah masih ada hubungan keluarga, yaitu keponakannya Simbah Sunan Derajat dari jalur istrinya. Nah, tentu bila merujuk pada istri Simbah Sunan Derajat itu kan ada dua. Itu yang pertama itu putrinya Simbah Sunan Gunung Jati, Dewi Sofia. Kemudian istri yang kedua itu dari Kediri, putranya Adipati Kediri. Nah, jika keterkaitan itu dengan Dewi Sofia binti Simbah Sunan Gunung Jati, berarti ya ke atasnya ini beliau ini adalah keturunannya Simbah Sunan Gunung Jati. Namun jika keterkaitan itu dengan putrinya Adipati Kediri, berarti beliau ini ke atasnya sampai ke Prabu Brawijaya yang keempat, yaitu Damarwulan. Nah, data itu sebenarnya tidak begitu komplit ketika kami konfirmasi ke sini. Dulu waktu kami ke sini itu udah lama sekali, tahun 93 itu. Tempatnya di sini itu masih jalannya masih tanah. Ini lokasinya seperti ini, di atas perbukitan itu di sebelah selatan dan juga barat daya itu. Nah, ini makamnya seperti ini. Ini banyak sekali batu nisan kuno di sini berjejer, teman-teman. Jadi tadi di depan telah kami singgung bahwa Simbah Sunan Sendang Dhuwur ini ada dua versi yang mengatakan, yang pertama itu menyebutkan beliau ini berasal dari Irak yang datang ke Jawa kisaran abad ke-16. Namun versi yang kedua mengatakan bahwa beliau ini ada keterkaitan dengan Simbah Sunan Derajat dari garis istrinya. Nah, versi yang kedua ini pun juga mengalami perbedaan. Ada yang menyebut bahwa Simbah Sunan Sendang Dhuwur ini ada keterkaitan dengan keturunan Simbah Sunan Gunung Jati, karena istri yang pertama Simbah Sunan Derajat itu adalah Dewi Sofia, putrinya Simbah Sunan Gunung Jati. Namun versi yang kedua, dari versi yang kedua tadi ini, pecahannya itu mengatakan bahwa beliau ini bukan dari keturunannya Simbah Sunan Gunung Jati, melainkan ke atasnya itu sampai ke Prabu Brawijaya keempat, yaitu Damarwulan. Nah, manakah yang benar? Ya wallahu alam, kami hanya mampu menyampaikan, tidak mampu untuk menjelaskan secara detail mana yang sahih atau yang paling mendekati kebenaran. Nah, oleh karena itu ya kami lawatan ke sini ini pas kebetulan ini adalah tanggal 17 Agustus yang tadi pada sesi pertama tadi kami telah melakukan upacara yang sangat sederhana, penghormatan terhadap proklamasi kemerdekaan dengan teman-teman rombongan ini. Ya semampu kami tetap melakukan apa yang diamanatkan kepada kami, yaitu guru-guru kami, masyayikh kami itu berpesan, jika kamu bepergian pas kebetulan tanggal 17 Agustus, maka berhentilah pas jam 9 atau lebih, berhentilah untuk istirahat menunggu detik-detik proklamasi. Usahakan untuk kalau ada bendera ya mengadakan penghormatan, kalau tidak ada ya cukup nyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalau tidak malu ya dengan suara yang lantang, kalau malu ya dengan suara yang lirih. Nah, tadi kami telah melakukan dengan cara yang sangat sederhana, yaitu upacara yang sangat sederhana. Penghormatan terhadap bendera merah putih juga sangat sederhana, dan juga pembacaan Pancasila juga sangat sederhana. Demikian itu kami lakukan karena memang keterbatasan kami
Ya memang kami hanya mampu melakukan penghormatan seperti itu. Untuk melakukan yang lebih kami belum mampu. Karena bagaimanapun ya kami hanya mampu untuk mendoakan para pejuang, para pahlawan dengan cara mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik, yang positif. Seperti itu. Nah teman-teman rahimakumullah, jadi kurang lebih seperti itu terkait dengan tempat ini. Ya semoga apa yang kami sampaikan terkait dengan tempat ini menambah wawasan cakrawala terhadap sejarah dan budaya Nusantara, juga menumbuh kembangkan rasa nasionalisme pada diri kita untuk tetap tutwuri handayani, juga tutwuri hangiseni, tutwuri handarbeni. Nah, seperti itu. Nah teman-teman, ini adalah sumur Gemuling, tinggalannya Simbah Sunan Sendang Dhuwur. Ini sumur ini dalamnya katanya itu sekitar 35 meter, dan mengambil air itu pakai seperti ini, pakai alat yang di seperti penggilingan seperti ini. Itu ngangkatnya ke atas itu dengan dipancal dengan kaki, karena ini memang tidak boleh disanyo. Dulu pernah dicoba untuk disanyo itu tidak kuat, berkali-kali dicoba tidak kuat, akhirnya ada bahaya yang dawuh tidak boleh disanyo, hingga sampai sekarang ini pengambilan airnya seperti ini. Jadi ini adalah sumur keramat peninggalan beliau. Bagi panjenengan yang kebetulan ziarah ke tempat ini, ya jangan lewatkan untuk tabarukan dengan air ini untuk mandi atau untuk minum dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun peninggalannya para wali kekasih Allah, orang yang dekat dengan Allah itu pasti ada keramatnya. Tapi ya lagi-lagi kembali kepada keyakinan masing-masing. Bagaimanapun hebatnya keramat, kalau kita tidak yakin ya tidak ada efek sama sekali. Nah tapi ya sekali lagi bagi kami ya tentu yakin, karena bagaimanapun wali itu adalah orang yang di dalam Al-Quran disebutkan la khaufun alaihim walahum yahzanun, inna awliyaillahi inna awliya'allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Wali itu tidak pernah punya rasa takut, rasa sedih, iman takwanya sempurna, dan kehidupannya itu selalu lapang dan bahagia. Oleh karena itu maka apapun yang ditinggalkan oleh seorang wali itu tentu akan membawa berkah bagi sekelilingnya. Nah, seperti tempat ini, masyarakatnya itu juga berkah, kehidupannya juga berkah dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah ini tangga menuju ke bawah, ini menuju sumur Gemuling. Kalau ke bawah sana itu ke perumahan warga, padat rumahnya itu. Nah di sana itu ada madrasahnya di bawah itu. Ya teman-teman rahimakumullah, jadi ya seperti itu tentang tempat ini, yang walaupun terbatas di dalam kami menyampaikan, ya tentu memang kami ini banyak sekali keterbatasan, maka ya tentu apa yang kami sampaikan itu lebih banyak salahnya daripada benarnya. Nah demikian apa yang kami sampaikan terkait dengan tempat ini. Jika apa yang kami sampaikan itu salah, ya kami mohon maaf. Jika apa yang kami sampaikan itu benar, ya kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI tetap jaya. Jawa digawa, Arab digarap.